ada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, siapa yang tidak mengenal negara Turkmenistan? Negara yang terletak di kawasan Asia Tengah ini berbatasan langsung dengan Iran di bagian selatan, Uzbekistan di bagian utara, Afghanistan di bagian tenggara, Kazakhstan di barat laut, dan Laut Kaspia di bagian barat. Jika membicarakan tentang Turkmenistan, kurang lengkap rasanya jika tidak membahas tentang kota Ashgabat yang terkenal sebagai kota paling tertutup di dunia. Tentu penasaran bukan? Langsung saja berikut Tofas telah merangkum fakta-fakta menarik dari kota paling tertutup di dunia, Ashgabat, hanya untuk Anda. Tahun 2013, kota Ashgabat dinobatkan oleh Guinness Book of World Records sebagai kota dengan jumlah bangunan marmer putih terbanyak di dunia. Dikabarkan demi membangun 543 bangunan yang terbuat dari marmer putih, pemerintah Turkmenistan harus mengeluarkan dana yang gak main-main loh pemirsa, bahkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Wah, banyak banget ya pemirsa. Wajar aja nih kalau kota yang satu ini termasuk ke dalam jajaran sebagai salah satu kota termahal di dunia. Begitu banyaknya bangunan marmer serba putih membuat kota yang satu ini dijuluki sebagai The City of White Marble. Hal ini tidak lebih dari ambisi sang presiden Gurbanguly Berdimuhamedov yang menerapkan peraturan unik, yaitu hanya memperbolehkan kendaraan berwarna putih dan perak yang melintasi ibu kota Turkmenistan tersebut. Mewah namun tak berpenghuni, begitulah gambaran yang tepat untuk kota Ashgabat yang dihiasi gedung-gedung mewah berlapis marmer putih. Sebuah ironi yang memilukan di mana bangunan-bangunan neoklasikal Ashgabat menjelma menjadi potret buruknya pemerintahan Turkmenistan yang menutup sistem pemerintahannya yang bersifat totalitarian. Di balik megahnya marmer putih tersebut dikabarkan sekitar 60% masyarakat Ashgabat hidup sebagai pengangguran. Hal inilah yang dipercaya membuat kota megah yang satu ini berubah menjadi kota yang seakan tak berpenghuni. Turkmenistan merupakan salah satu negara yang paling sulit dimasuki karena prosedurnya yang sangat rumit, termasuk di dalamnya kota Ashgabat. Selain itu, media-media di kota ini sangat dikontrol oleh pemerintah serta dibatasi pemberitaannya, seperti salah satu fakta menarik yaitu pada tahun 2020, menurut Indeks Kebebasan Pers Dunia, Ashgabat berada di peringkat 179 dari 180 negara. Hal inilah yang kemudian membuat kota Ashgabat dijuluki sebagai Korea Utaranya Asia Tengah. Jika tertarik mengunjungi kota yang satu ini, kita harus menyiapkan dana yang cukup besar serta peraturan perjalanan yang sangat ketat. Sesuai dengan namanya, Gerbang Neraka merupakan tempat yang cukup menyeramkan untuk dikunjungi. Bukan tanpa alasan, nama Gerbang Neraka sendiri merupakan sebuah kawah api yang tidak pernah padam selama 40 tahun terakhir. Gerbang Neraka ini berada di gurun pasir Davarza yang sangat dekat dengan Turkmenistan dan juga kota Ashgabat. Nyala api di gurun pasir Davarza sendiri bukan terjadi karena aktivitas vulkanologi, namun diperkirakan karena gas yang berada di daerah tersebut. Tidak diketahui secara pasti proses pembentukan kawah dengan api yang tidak pernah padam ini, namun tetap saja menjadi daya tarik tersendiri dan merupakan destinasi wisata yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke kota Ashgabat. Dalam sebuah proses penanaman kacang tanah memanglah dibutuhkan proses yang sangat panjang. Pertama-tama mereka haruslah menggarap lahan dengan cara diratakan berbarengan dengan menambah kompos serta pupuk. Setelah itu dibentangkan sebuah mulsa, sebuah material penutup tanaman yang kedua sisinya diberi lubang. Nah, dari lubang-lubang itulah tangkai tanaman kacang akan tumbuh. Penggunaan mulsa ini disebut-sebut memiliki efek untuk meningkatkan suhu tanah agar bisa mendorong pertumbuhan tangkai kacang tanah. Setelah mulsa siap, barulah para petani menanami setiap lubangnya dengan bibit kacang tanah dengan kedalaman 8 cm dan jarak interval antar lubang berkisar 25 hingga 30 cm. Salah satu kota di Jepang bernama Kantor membeberkan waktu terbaik menanam kacang tanah adalah antara bulan Mei hingga awal Juni. Sejak pertama menanam setidaknya dibutuhkan waktu kurang lebih 10 hari agar daun kacang tanah tumbuh dan saat itu para petani mulailah memberikan obat anti hama. Dan ketika tanaman kacang tanah mencapai usia 2 bulan, maka bunga dari tanaman kacang tanah yang berwarna kuning mulai bermekaran. Cantik banget gak sih? Setelah bunga bermekaran sampai seminggu, tangkai bakal buah mulai tumbuh dari pangkal bunga ke permukaan tanah. Nah, selama 4-5 hari kemudian, ujung bunga mulai membesar.
Nah, setelah kurang lebih dari 3 bulan dari awal proses penanaman kacang tanah, waktu yang ditunggu-tunggu telah datang. Yeay, akhirnya panen juga. Ketika panen, ada 2 cara yang dilakukan petani Jepang, yaitu secara otomatis atau menggunakan mesin dan dengan cara manual. Yang pertama, sebuah mesin khusus yang diberikan suatu alat untuk mencabut kacang tanah. Nah, proses ini dilakukan agar tanah melunak dan proses pencabutan pohon kacang lebih mudah. Setelah tercabut, kacang tanah dikeringkan untuk menghilangkan kadar air. Proses ini kurang lebih berlangsung 1 bulan hingga kadar air hanya mencapai 10%. Setelah itu baru deh dilakukan pemisahan antara kacang dengan pohonnya. Lalu kacang tanah yang sudah siap dikemas dalam karung seberat 30 kg. Namun ada juga cara yang lain tanpa harus mengeringkannya. Biasanya sebelum dipasarkan, kacang tanah diolah di pabrik dengan berbagai alat canggih. Bahkan ada loh alat khusus yang digunakan untuk memisahkan kacang dari pohonnya. Nah, setelah itu pekerja pabrik hanya tinggal memisahkan sisa-sisa batang yang menempel saja. Selanjutnya, kacang kembali dibersihkan dengan alat khusus. Kemudian setelah dibersihkan, kacang tanah direbus dan didinginkan. Barulah setelah melewati proses ini, kacang tanah dikemas sesuai dengan ketentuan beratnya. Gimana? Hebat kan? Baru saja dipanen, tiba-tiba sudah diolah di pabrik untuk langsung dipasarkan. Nah pemirsa, itulah tadi proses pengolahan kacang tanah mulai dari ditanam hingga dipasarkan. Gimana? Super efektif dan cepat bukan? Ya, siapa tahu petani kita bisa meniru proses penanaman kacang seperti ini ya. Kemunculan benda asing dari luar angkasa membuat warga bumi heboh. Dan berikut ini beberapa penampakan benda asing di dunia versi Top Files. Benda asing pertama yaitu batu bertulisan aneh yang menggemparkan masyarakat di Kolombia. Pada Rabu 8 September 2021, warga di lingkungan Villa de San Pablo, Kolombia digemparkan dengan kemunculan batu hitam misterius yang berada di tengah perkebunan wilayah itu. Puluhan warga yang penasaran beramai-ramai mengelilingi batu hitam yang memiliki coretan semacam hieroglif di badan batu tersebut. Dugaan sementara adalah batu ini merupakan meteor yang sempat jatuh di wilayah itu pada hari sebelumnya. Namun dugaan ini masih belum pasti dan membutuhkan penelitian lanjutan dari pihak peneliti luar angkasa. Para penduduk setempat sangat yakin jika batu itu adalah meteorit karena pada hari-hari sebelumnya mereka tidak menemukan batu aneh tersebut di wilayah itu. Beberapa penduduk lain pun mengatakan dirinya tidak mendengar suara dentuman ataupun kilatan cahaya pada hari sebelumnya. Yang warga sekitar ketahui batu itu tiba-tiba ada di lingkungan mereka. Kemunculan batu ini juga membuat gempar warganet di Kolombia dan menimbulkan banyak spekulasi mengenai kemunculan batu tersebut. Ada yang menduga batu tersebut membawa pesan dari makhluk luar angkasa kepada warga di bumi dan tidak sedikit yang mengatakan kalau batu itu adalah rekayasa. Cahaya misterius setelah terjadi gempa di Meksiko. Ketika Meksiko diguncang oleh gempa bumi dengan kekuatan 7 skala Richter, tiba-tiba muncul kilatan aneh yang menerangi langit malam di sekitaran Meksiko. Ditambah lagi keadaan Meksiko pada malam itu adalah keadaan mencekam. Banyak video yang diunggah di jejaring sosial dengan memperlihatkan pertunjukan kemunculan cahaya alami yang langka dan aneh. Tidak sedikit warga Kolombia pada saat itu mengira bahwa keberadaan cahaya tersebut adalah pertanda bagi akhirnya dunia. Adapun video yang memperlihatkan banyak orang di sana berlarian ke jalanan, banyak sirine berbunyi kala itu. Cahaya aneh ini dilaporkan setelah guncangan di seluruh dunia, sering dijiwai dengan makna religius oleh mereka yang menyaksikannya. Masih belum ada teori pasti mengenai kemunculan cahaya aneh ini. Bola api raksasa turun dari langit. Bola api yang diduga meteor ini belum lama membuat gempar warga sekitar Prancis dan Inggris karena pada saat itu bola misterius ini menerangi langit Prancis dan Inggris. Telah mendorong para astronom dan meteorik untuk melakukan studi baru, banyak kamera yang menangkap kemunculan batu misterius yang jatuh di daerah Prancis maupun Inggris. Pemirsa, itulah beberapa penampakan benda asing di dunia versi Top Files. Dunia yang luas banyak menyimpan tempat yang menyajikan keindahan panorama nan spektakuler.
Tempat-tempat indah itu tersebar di seluruh muka bumi sehingga menjadi objek yang pas untuk dijelajahi. Berikut kami coba rangkumkan beberapa tempat terindah di dunia yang layak disebut sebagai kepingan surga di dunia. Yunani layak dikatakan sebagai surga dunia. Selain peninggalan bangunan bersejarahnya yang mengagumkan, Yunani juga dianugerahkan keindahan alamnya. Salah satu keindahan yang tercipta terdapat di dekat pegunungan Pindus bernama Meteora. Jika Anda telah menonton film Avatar The Legend of Aang, tentu sudah tidak asing dengan tempat ini. Di film tersebut, tempat ini dijadikan sebagai markas negeri angin. Ternyata tempat ini bukanlah efek dari teknologi CGI, Meteora benar-benar ada di dunia nyata. Kuil ini terletak sangat tinggi dan jauh dari permukaan laut. Ketika kita berada di atasnya, kita akan dapat melihat pemandangan seluruh kota dengan sangat jelas. Karena keindahan dan keunikannya, UNESCO pun telah menobatkan biara di langit Yunani ini sebagai salah satu situs warisan dunia sejak 1998 silam. Belakangan kata Kapadokia mulai sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia karena berbagai film hingga situs travel gencar mengulas keindahan destinasi wisata di Turki yang satu ini. Kapadokia merupakan salah satu kota di Turki yang terkenal dengan hiasan formasi bebatuan dan warna-warni balon udaranya. Wilayah Kapadokia terbentuk sekitar 60 juta tahun yang lalu setelah serangkaian letusan gunung berapi. Mayoritas bangunan yang ada di wilayah ini merupakan peninggalan zaman Kekaisaran Romawi. Saat ini rumah-rumah di Kapadokia pun tidak lagi ditinggali oleh penduduknya. Mereka memilih pindah dari wilayah tersebut dan menjadikan propertinya di wilayah tersebut sebagai hotel, butik maupun restoran. Kepingan surga selanjutnya terletak di Cina. Keindahan alam Gunung Tianzi ini terletak di Provinsi Hunan. Wilayah ini pun terbilang cukup familiar bagi Anda yang sudah menonton film Avatar yang dirilis pada tahun 2009 lalu. Keindahan pegunungan batu tajam yang menjulang tinggi ini semakin bertambah ketika adanya kabut yang menutupi. Wilayah Gunung Tianzi ini memiliki luas 54 km persegi dengan tinggi berada sekitar 33 km pada area pegunungannya. Untuk naik ke puncak paling tinggi di gunung ini, Anda harus mendaki hingga ketinggian 1262 meter dari atas permukaan laut. Tenang saja, usaha Anda untuk menuju puncak akan dibayar lunas dengan suguhan pemandangan gunung yang berjajar di sepanjang mata memandang. Islandia merupakan negara yang memiliki banyak air terjun. Tercatat negara ini memiliki hampir 10.000 air terjun. Salah satu air terjun di Islandia yang terkenal akan keindahannya adalah Seljalanfoss. Ini merupakan salah satu air terjun tertinggi di Islandia dengan ketinggian 60 meter. Karena keindahannya, air terjun ini menjadi salah satu air terjun yang paling banyak diburu para fotografer. Di balik air terjun yang mengucur deras juga terdapat sebuah gua yang cukup luas. Gua ini pun menawarkan pemandangan yang tak kalah memukau. Musim dingin seperti saat ini bisa dibilang jadi waktu yang tepat untuk mengunjungi wilayah ini karena selain bisa melihat keindahan air terjun, Anda juga akan disuguhkan kemunculan aurora di langit Islandia. Bagi wisatawan yang mulai bosan dengan suasana bumi, mungkin bisa mulai menabung untuk membeli tiket wisata keluar angkasa karena sejak beberapa tahun yang lalu semakin banyak operator teknologi dan perjalanan yang serius dengan proyek ini. Selain Sir Richard Branson, Jeff Bezos, dan Elon Musk, ada satu lagi calon operator wisata luar angkasa yang mulai menyusun perjalanan untuk sana, yakni Space Perspective. Space Perspective menyebut dirinya perusahaan pelesir keluar angkasa mewah pertama di dunia. Bahkan mengumumkan mereka telah membuka pemesanan untuk penerbangan keluar angkasa yang berangkat pada akhir 2024. Tiket wisata keluar angkasa itu dibanderol sekitar 1,8 miliar rupiah per penumpang. Pengalaman di luar angkasa selama 6 jam itu akan diwujudkan dalam balon ruang angkasa besar yang disebut Spaceship Neptunus yang seukuran stadion sepak bola sekaligus memiliki bar dan kamar mandi. Sambil bersantai di kursi bersandaran yang mewah, penumpang akan berlayar 20 mil di atas bumi, menikmati pemandangan planet 360 derajat di kabin canggih yang dilengkapi tekanan udara. Pemesanan tempat saat ini telah dibuka dengan uang deposit sebesar 15 juta rupiah. Bahkan jika ingin mengajak keluarga besar, calon penumpang bisa memesan seluruh kursi yang berjumlah total 8 dengan uang deposit sebesar 116 juta rupiah. Setelah DP, namun calon penumpang mendadak ada acara lain sehingga berhalangan keluar angkasa. Spaceship Neptunus mengatakan uang yang telah dibayarkan bisa dikembalikan alias refund. Perjalanan keluar angkasa ini diklaim akan sangat lembut.
Rutenya berangkat dari Space Coast Air dan Spaceport yang berada di seberang Kennedy Space Center NASA di Cape Canaveral, Florida. Penumpang yang telah berada di dalam kapsul berbentuk balon udara lalu meluncur menuju atmosfer bumi selama 2 jam. Bagi mereka yang ingin memamerkan perjalanan wisatanya di media sosial, kapsul ini juga memiliki Wi-Fi untuk memastikan koneksi streaming langsung yang aman. Kapsul kemudian akan kembali ke bumi juga dalam perjalanan 2 jam lagi dengan pendaratan air sebelum kapal mengalami penumpang dan kapsul. Perusahaan mencatat bahwa perjalanan wisata luar angkasa ini diatur oleh FAA Office of Commercial Spaceflight. Neptunus One dari Space Perspective menyelesaikan perjalanan uji 6 jam dan 39 menit tanpa ada manusia di dalamnya. Banyak orang di dunia ini yang berambisi mencari harta karun maupun harta-harta berharga peninggalan zaman dahulu. Namun ada yang beruntung dan juga banyak yang tidak beruntung. Sementara tidak jarang segelintir orang menemukan harta secara kebetulan, mulai dari uang maupun harta antik lainnya. Dan berikut ini deretan orang beruntung yang menemukan uang versi Top Files. Menemukan uang yang hanyut. Berniat memancing ikan, namun pria ini malah menemukan uang yang hanyut di sungai. Dengan sangat cepat, pria ini langsung mengambil uang tersebut. Ketika ia mencoba mengambilnya dari air, pria ini langsung melompat ke sungai dan membawa uang tersebut ke darat. Ia pun langsung menghitung uang tersebut dan jumlah uang itu tidak main-main loh pemirsa. Saat dihitung, uang dalam plastik tersebut berjumlah $2.000 Amerika atau setara dengan 30 juta rupiah. Uang di dalam koper tersembunyi. Seorang YouTuber motovlog asal California yang sedang membuat konten di jalanan yang gersang dan luas menggunakan motor cross miliknya. Ketika ia menaiki tebing, ia pun tak sengaja menemukan sebuah koper mencurigakan dengan ditutupi barang rongsokan. Ia pun langsung berputar balik ke arah koper tersebut untuk segera mengambilnya. Namun betapa terkejutnya orang tersebut ketika membuka koper itu, karena isi dari koper tersebut adalah tumpukan uang yang sangat banyak. Dan uang tersebut berjumlah $1.000 Amerika atau setara dengan 14 juta rupiah. Wah, beruntung sekali ya YouTuber ini. $40. These are all ones. Like, uang di box tua. Keberuntungan bisa menghampiri siapa saja, seperti yang ada di dalam video satu ini nih pemirsa. Awalnya ia membeli sebuah box tua seharga $10 Amerika atau setara dengan Rp150.000 di salah satu toko barang bekas di dekat rumahnya. Saat membuka salah satu bagian dari box tersebut dengan mesin bor, pria tersebut pun kaget sampai loncat-loncat bahagia. Karena setelah dihitung jumlah uang tersebut bernilai $26.000 Amerika atau jika dirupiahkan senilai 360 juta rupiah. Dan pria ini mengatakan di dalam video tersebut kalau uang itu akan ia gunakan untuk membangun toko lamanya. Salah satu YouTuber asal Meksiko yang sedang mencari harta karun dengan menggunakan detektor logam, hal ini sering dilakukan olehnya karena alasan konten. Awalnya ia hanya menemukan barang-barang sampah, namun tidak lama kemudian keberuntungan memihak kepada dirinya. Saat sedang melihat kondisi sekitarnya, pria ini melihat kotak yang dibungkus dengan lakban. Awalnya ia kira hanya sampah, tetapi setelah ia buka ternyata kotak tersebut berisi uang senilai $110.000 Amerika atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Pria tersebut langsung membawa pulang uang tersebut untuk mengecek keaslian dari uang tersebut. Wah, kalau uang itu asli, pasti pria tersebut senang sekali nih pemirsa. look at that. See that? Menemukan uang di laci rumah kosong. Seorang vlogger sedang membuat konten menelusuri rumah tua. Bukan menemukan makhluk misterius, vlogger ini malah menemukan uang loh pemirsa. Saat vlogger ini mencari barang-barang bekas yang bisa ia pakai, ketika pria ini mencoba mencari sesuatu di dalam sebuah laci, ia tak sengaja menemukan gumpalan kertas. Ketika ia ambil, pria ini kaget ketika membuka bungkusan kertas tersebut karena ia menemukan uang kertas dan koin di dalamnya. Freaking in it. Looks like a bunch of rolled coins. Pemirsa, itulah deretan orang beruntung yang menemukan uang versi Top Files.
Pemirsa, memiliki uang adalah hal yang sangat berharga ya. Sekecil apapun nominalnya tentu dapat membeli suatu barang yang berguna. Salah satunya nominal 15.000. Bagi para pecinta kuliner, lebih tepatnya di Indonesia, Rp15.000 bisa digunakan untuk membeli satu macam kuliner yang enak dan lezat juga mengenyangkan. Nah, tak hanya di Indonesia, negara lain juga tak jauh berbeda loh soal harga kulinernya, karena rata-rata jajanan di sana juga mendekati Rp15.000. Apa saja? Ini dia informasinya. Pertama dari Indonesia terlebih dahulu. Sepertinya jika kamu memiliki uang Rp15.000 di Indonesia, tidak akan kesulitan mencari makanan apa yang akan disantap. Sebab masih banyak hidangan nikmat dan lezat yang dijajakan dengan harga terjangkau seharga Rp15.000. Misalnya saja bakso, makanan sejuta umat ini selalu menjadi primadona yang dijual setiap hari dan setiap waktu. Makanan berbahan dasar daging ini menjadi semakin nikmat ketika disantap hangat saat turun hujan. Ada juga sate juga menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang patut diacungi jempol karena kenikmatannya. Satu porsi makanan ini dapat dibeli seharga Rp15.000 saja, itu pun sudah mendapatkan satu lontong serta bumbu campuran sambal kacang dan kecap. Nasi Padang. Siapa yang tidak menyukai makanan enak ini? Hidangan yang memiliki beragam pilihan lauk ini juga bisa dibeli dengan Rp15.000 saja loh. Sudah bisa mendapatkan nasi Padang dengan bumbu rempah dan lauk lezat. Selanjutnya di Jepang, ada jajanan bernama dango atau dango, yaitu kuliner Jepang yang terbuat dari tepung beras dan disajikan layaknya sate. Dango biasanya disajikan dengan kecap asin dengan taburan bumbu wijen. Harga per tusuk sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp13.000. Hidangan ini bisa ditemui di berbagai street food dan kuil di Jepang. Selanjutnya, pemirsa pasti tidak asing dengan jajanan bernama hotdog. Roti isi sosis daging dengan saus dan mayonaise. Nah, jajanan di New York, Amerika ini ada yang dijual dengan harga hotdog dengan harga $1 atau setara dengan Rp14.000. Berikutnya ke negara Meksiko. Ada jajanan bernama guajolota, yaitu roti hapis khas Meksiko yang terdiri atas tamale yang dimasukkan ke dalam roti bolillo. Jajanan ini seharga 12 peso, sehingga jika pemirsa membeli 2 guajolota, bisa membayarnya seharga 24 peso atau sekitar Rp15.000. Wow, menarik bukan? Enak sekaligus mengenyangkan. Terakhir datang dari kuliner India. Pav Bhaji adalah makanan cepat saji India yang terdiri dari saus sayuran yang lezat dan pedas. Disajikan dengan roti lembut, Anda bisa mendapatkan satu makanan lezat ini sekitar Rp15.000. Wah, porsinya banyak dan murah sekali ya pemirsa. Itulah tadi sederet informasi mengenai kuliner seharga Rp15.000. Kalau bicara tentang makanan, emang bisa bikin kita mendadak jadi merasa lapar ya pemirsa. Apalagi kalau melihat ada seseorang yang makan dengan sebegitu lahapnya dengan ekspresi yang terlihat sangat menikmati. Aduh, benar-benar bikin lapar ya. Nah, hal-hal seperti ini sekarang sering dijadikan konten bukan? Seperti mukbang. Yaps, konten yang isinya orang makan dengan porsi yang sangat amat banyak serta melahapnya sampai habis dengan penuh ekspresi nikmat. Namun kalian tahu nggak? Bahwa ada beberapa food vlogger yang berubah secara drastis akibat kontennya sendiri. Nah, berikut ini Tova sudah merangkum beberapa food vlogger yang berubah drastis. Yang pertama, kuliner 1 menit. Nah, pemilik akun kuliner 1 menit, si Mimin ini dalam salah satu postingan TikToknya pernah membagikan perubahan tubuhnya yang drastis loh. Lihat saja, pada tahun 2017 tersebut, si Mimin memiliki tinggi 158 cm dengan berat 48 kg. Namun setelah ia memutuskan menjadi food vlogger pada 2019, beratnya memang sudah bertambah 4 kiloan menjadi 52 kg. Namun setelah 3 tahun berlangsung menjadi seorang food vlogger, tak disangka-sangka beratnya naik 20 kg loh pemirsa. Wadaw, kerennya si Mimin ini tidak seperti wanita lain yang mendambakan tubuh langsing. Justru ia malah terlihat sangat senang dengan penampilannya sekarang. Ia tampak sangat percaya diri karena badannya terlihat berisi, bersinar, dan lebih segar. Congratulations Mimin!
Yang kedua, Inhon. Berasal dari Korea Selatan, mukbang berasal dari kata mukja yang artinya ayo makan dan bangsong yang artinya siaran. Nah, kebiasaan orang di sana memang selalu makan bersama keluarga atau kerabatnya. Jadi, agar tidak merasa kesepian, mereka melakukan live streaming saat sedang makan agar berasa ada temannya. Nah, kabar yang menghebohkan pada tahun lalu datang dari salah satu YouTuber terkenal Korea yaitu Inhon yang terkenal sering melakukan siaran langsung di Afrika TV. Inhon terkenal dengan sebutan YouTuber mukbang yang tertawa. Dengar aja deh ketawanya lucu banget bukan? Namun setelah beberapa tahun popularitasnya akibat video tertawanya ia menghilang dan banyak orang yang mencarinya. Dan betapa terkejutnya para netizen saat ia muncul lagi, penampilannya sudah berubah drastis karena ternyata ia diet serta berhasil turun hingga 73 kg. Hal ini dikarenakan obesitasnya malah memperburuk kesehatannya, walaupun ia senang menghibur namun malah memperburuk kesehatannya. Yang ketiga, Nico Kado Avocado. Food vlogger asal Amerika Serikat ini sedang ramai sekali diperbincangkan belakangan ini bukan? Kalian tahu nggak bahwa sebenarnya Nico ini adalah seorang vegan? Nah, pada awal karirnya Nico mukbang makanan-makanan vegan. Pada saat itu beratnya sekitar 60 kg. Namun selama lebih 4 tahun menjadi food vlogger vegan, ia menyerah dan mulai makan makanan fast food dalam porsi banyak. Tidak diduga-duga beratnya sekarang naik 100 kilo. Waduh, Nico bahaya banget. Karena hal ini pun banyak netizen yang mengecamkan karena rela mukbang hingga obesitas. Namun dibalik itu semua ternyata Nico ini memiliki sebuah penyakit ADD, Attention Deficit Disorder. Sebuah penyakit mental yang membuat seseorang sulit mengontrol tindakannya dan sulit juga untuk fokus pada sesuatu. Akibat obesitas ini juga diketahui ia bahkan sulit berjalan dan bangun dari kasurnya loh pemirsa. Yang terakhir, Sas ASMR. YouTuber asal Kanada yang sudah memiliki subscriber sebanyak 9,29 juta ini mengalami perubahan drastis saat menjadi food vlogger ASMR. Namun berbeda dengan kebanyakan food vlogger lain yang berubah drastis pada tubuhnya, kalau Sas ini berubah pada skill videonya. Lihat deh video ASMR-nya saat sedang makan yang pertama kali. Kurang artistik, tidak menarik, bahkan bisa dibilang bikin males nonton sampai akhir. Tapi sekarang, wah jauh banget ya bedanya pemirsa. Penyajian kontennya jadi sangat menarik dan membuat kita jadi pengen makan juga. Bahkan banyak yang bilang kalau saat nonton videonya seperti kita terkena sihir nafsu makan. Bawaannya bikin ngiler terus. Ya nggak heran deh kalau sekarang ia berhasil meraih subscriber sebanyak itu. Congratulations ya Sas. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa orang yang berubah drastis setelah menjadi seorang food vlogger. Gimana? Kalian tertarik menjadi food vlogger? Semoga terhibur ya. Kita masih sering mendengar tentang mitos kota Atlantis, kota yang dulunya kaya dan maju namun hilang dan tenggelam di bawah lautan. Jika Atlantis belum bisa dibuktikan kebenarannya, berbeda dengan halnya dengan kota bawah laut yang akan kita bahas kali ini. Berikut beberapa penemuan kota di bawah laut yang menakjubkan. Kota bawah laut ini berada di Cina, bernama Qincheng. Kota yang disebut peninggalan dari sebuah peradaban imperial Cina ini juga dikenal dengan julukan Atlantis dari Timur. Kota ini berdiri dengan sempurna 40 meter di bawah danau Qiandao di provinsi Zhejiang yang terletak 400 km sebelah selatan dari Shanghai. Tidak seperti mitos kota Atlantis, Qincheng yang berarti kota singa di Mandarin ini sengaja ditenggelamkan pada tahun 1959 untuk membuat jalan bagi bendungan Xin'an dan stasiun tenaga air yang saling berdampingan. Demi suksesnya proyek tersebut, sekitar 300.000 orang direlokasi. Pemerintah Cina sendiri merasa bersyukur kota legendaris ini berada jauh di dasar air. Keberadaannya 40 meter di bawah permukaan danau Qiandao ini melindungi kota ini erosi, polusi udara, dan yang terpenting terlindung dari tangan-tangan jahil manusia. Pada abad ke-17 terdapat kota ini di Jamaika yang kerap disinggahi oleh para bajak laut atau perompak. Kota ini dikenal dengan nama Port Royal.
Port Royal memiliki masa kejayaan lebih dari 300 tahun. Mulanya kota ini digunakan sebagai pelabuhan sebelum akhirnya Inggris menguasainya dan bekerja sama dengan para perompak. Kota ini tertimbun usai mengalami gempa bumi dan tsunami hebat pada tahun 1792. Banyak yang menyebut bencana ini terjadi karena hukuman dari Sang Pencipta karena kota ini penuh dengan kemaksiatan. Bencana ini pun menenggelamkan sebagian besar kota hingga beberapa meter di bawah air serta menewaskan sekitar 2.000 orang, diantaranya adalah warga sipil, koloni Inggris, dan para perompak. Hanya menyisakan puing-puing reruntuhan, namun banyak sejarah yang terkubur di kota ini. Sejak tahun 1950-an, banyak para ahli dan juga arkeolog mulai meneliti dan mempelajari peninggalan kota bawah laut ini. Saat ini banyak item yang telah diangkat dari dasar Laut Karibia dan dapat dilihat di Museum Sejarah di Jamaika. Penemuan kota di bawah laut berikutnya juga sempat terjadi di Napoli, Italia. Kota Baiae ini diyakini sebagai kota kuno dengan peradaban kelas bangsawan. Hal tersebut terpancar dari peninggalan sejarah dan arsitektur dari bangunan kota tersebut. Penyebab tenggelamnya kota ini diyakini karena permukaan air yang naik secara perlahan dan terus-menerus serta dibarengi dengan gempa yang menimbulkan reruntuhan. Cerita lain kenapa kota ini tenggelam mengatakan bahwa daerah ini menerima kutukan dari langit karena sering merusak lingkungan dan alam. Keberadaan piramida yang ada di bawah laut Jepang hingga kini masih banyak menimbulkan pertanyaan. Ditemukan pada 1986 lalu, banyak peneliti berpendapat bahwa piramida Yonaguni ini dibangun ketika daerah tersebut berada di atas permukaan laut sekitar 10.000 tahun yang lalu sebelum akhirnya dihantam tsunami besar. Namun tidak semuanya berpendapat sama, ada juga yang meyakini bahwa piramida ini merupakan sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat gempa bumi. Saat melakukan penyelaman, para peneliti juga sempat menemukan karakter dan monumen yang menggambarkan binatang. Hal ini menunjukkan dugaan kebudayaan yang berasal dari daratan asli Asia. Sebelumnya kota ini juga dianggap sebagai mitos atau hanya legenda belaka. Hingga akhirnya pada 2001 lalu para arkeolog menemukan bukti-bukti keberadaan kota Herakleoin ini. Pencarian berawal ketika seorang peneliti asal Prancis sedang mencari kapal perang yang beroperasi pada pertempuran di Sungai Nil abad ke-18 silam. Secara tidak sengaja ia justru menemui reruntuhan dan peninggalan kota kuno Herakleoin di garis pantai Mesir. Diyakini kota ini sebagai pusat perdagangan di kawasan Mediterania. Belum jelas apa yang menyebabkan kota ini tenggelam, tetapi para peneliti berspekulasi karena adanya ketidakstabilan dari batuan di Herakleoin serta naiknya permukaan laut.